Awalnya kita dianggap orang gila, Mas. Alokasi 1,1 juta hektar ini lambat, Mas. Bayangin aja hutan seluas 2,4 juta hektar di Pulau Jawa ini dikelola oleh Perum kan ya ngos-ngosan, Mas. Cukup cuma regulasi aja loh, Mas. Nggak perlu ngeluarin APBD atau APBN untuk masyarakat loh. Jangan percayalah untuk didampingin alasan nanti kamu gini. Enakan ikut aku aja. Gitu. Maunya apa sih? Gitu. Pupuk mas, kira-kira itu. Balik lagi di podcast Data Untuk Kita. Pemirsa semua, saya Aska Abdiamur Robi yang memandu podcast Data Kita ini, dan pada episode kali ini ada seseorang yang spesial. Aktivis dan juga praktisi di bidang sosial, yaitu Mas Tejo Prabowo. Selamat datang di podcast Data Kita, Mas Tejo. Siap, selamat. Terima kasih Mas Eka ya. Mas Tejo ini merupakan seorang aktivis, tadi sudah saya singgung sedikit ya. Aktivis sosial. Perhutanan sosial lebih tepatnya. Dan pada kesempatan kali ini kita agak sedikit bergeser nih Mas Tejo. Biasanya podcast Data Kita bahasnya politik terus. Dan sekarang kita akan membahas soal isu-isu sosial, yaitu khususnya perhutanan sosial. Mas Tejo. Siap. Saya sebagai praktisi dan juga bisa disebut ya analis kecil-kecilan juga baru kenal dengan apa yang disebut perhutanan sosial, Mas Tejo. Siap. Dan ini adalah waktunya Mas Tejo untuk menjelaskan sebetulnya Mas perhutanan sosial. Ketika saya mendengar perhutanan sosial, itu berarti hubungan antara hutan yang berantara, yang saya dengar, yang saya lihat, dan juga sosial masyarakat. Nah, kira-kira apa perhutanan sosial yang sebetulnya konsep perhutanan sosial itu, Mas Tejo? Siap, ya. Perhutanan sosial ini muncul karena di Pulau Jawa, kantong-kantong kemiskinan di Pulau Jawa itu ada di desa-desa tepi hutan. Pertama itu. Terus yang kedua, setelah itu muncul Kepmen 287 di mana dialokasikan wilayah untuk areal untuk perhutanan sosial seluas 1,1 juta hektar. Jadi hutan di Pulau Jawa itu total 2,4 juta hektar, Bang. Aska ya. 1,1 juta hektar itu dialokasikan untuk perhutanan sosial. Dan 1,3 juta hektarnya itu masih dikelola oleh BUMN, dalam hal ini adalah Perhutani. Alokasinya seperti itu. Itu muncul di Kepmen 287 tahun 2022. Oh, berarti baru 2 tahun ini ya, Mas? Siap, baru 2 tahun ini. Tapi perlu diingat, di perhutanan sosial itu sebelumnya di tahun 2016 sampai tahun 2018 ada istilah juga ya sama, perhutanan sosial, tapi bukan KHDPK. Perhutanan sosial yang diberikan izin di tahun 2018, 2016 itu namanya IPHPS. Satu lagi Kulin KK. Nah, di tahun 2022 muncul Kepmen soal KHDPK. KHDPK itu adalah kawasan hutan dengan pengelolaan khusus. Yaitu tadi mereka juga diwajibkan untuk bertransformasi ke KHDPK tersebut. Jadi sebetulnya konsep dasarnya sebetulnya sudah ada lama. Embrionya sudah ada lama ya. Apa bedanya Mas sebelum KHDPK dengan saat ini KHDPK, Mas? Ya, bedanya kalau KHDPK ini pintu masuknya istilahnya itu ada 5, Mas Aska. 1 itu HKM, hutan kemasyarakatan. 2 hutan adat. 3 hutan desa. Hutan desa. 4 kemitraan kehutanan. Dan yang ke-5 HTR, hutan tanaman rakyat. Kalau kemitraan itu yang disebut TORA itu bukan, Mas? Atau bukan, beda lagi? Beda lagi. TORA itu tanah objek reformasi agraria. Permohonannya ditujukan ke Kementerian ATR BPN. Kalau
KHDPK ini Berarti ke Kementerian LHK. Kementerian LHK. Oh, Siap. gitu. Jadi sebetulnya sudah ada banyak bentuk seperti itu ya. Ya. Tadi kalau nggak salah ada hutan adat, kemudian juga hutan desa. Sebenarnya perbedaannya apa, Mas? Tapi kan ujung-ujungnya ke masyarakat gitu, Mas. Untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat kan tujuannya. Siap, betul, Tapi Mas. bedanya apa, Mas? Hutan tanaman rakyat Oke. itu untuk masyarakat atau pribadi atau kelompok yang sudah menanam pohon di hutan negara, Oh. pintu legalitasnya di HTR, hutan tanaman rakyat. Oke, HTR. Kalau hutan adat untuk melindungi suku Baduy yang ada di Banten, Oh, masyarakat adat seperti ya, itu ya? masyarakat adat ya. Kedua, terus yang ketiga, kemitraan kehutanan itu bentuknya SK juga, itu untuk yang lokasi-lokasi di luar namanya peta piak. Itu bisa difasilitasi dalam bentuk bisa difasilitasi masuk pintu di kemitraan kehutanan, termasuk destinasi wisata dan lain sebagainya di hutan negara. Lah maksudnya di situ ya. Terus HKM, hutan kemasyarakatan, itu lahan hutan negara yang sudah dikerjakan oleh masyarakat untuk tanaman ketahanan pangan, jagung, sorghum dan lain sebagainya. Tegaannya pun juga tinggal 10% atau bahkan sama sekali tidak ada tegaannya. Nah, tegaan itu apa? tegaan pohon, pohon jati, entah pinus, entah apa gitu kan. Lah, udah gundul lah istilahnya, dan sudah dikerjakan masyarakat lama. Itu namanya HKM, pintu masuknya. Terus yang terakhir hutan desa. Oh, hutan desa. Ya, hutan desa dikelola oleh lembaga bentukan LPHD namanya, Lembaga Pengelola Hutan Desa. Oh, berarti itu dari pemerintah desa biasanya? Iya, pemerintah desa. Yang mengajak masyarakat untuk sama-sama swakelola bahasanya seperti itu, atau seperti apa? Swakelola oleh lembaga bentukan desa. Desa, gitu. Jadi semacam BUMDes atau apa gitulah, lembaga gitu. desa. Tapi pada tujuannya mau hutan HTR, hutan adat itu untuk kesejahteraan masyarakat. Siap, betul masyarakat. Itu ada perbedaan nggak sih, Mas, soal proses pengajuan? Apakah setiap orang seperti saya misalnya itu bisa mengajukan, wah saya pengen ngelola perhutanan sosial nih, atau memang ada syarat-syarat khusus, Mas? Ya, untuk itu kaitan dengan permohonan yang ditujukan ke Kementerian LHK, sekarang Kementerian Kehutanan ya, itu ada subjek dan ada objek. Objek itu lahan garapan petani tersebut, subjeknya adalah petani tersebut. Dan itu dikerjakan minimal lebih dari 5 tahun, Mas. Oh, berarti sudah harus ada jejaknya yang dilakukan, betul. Seperti itu ya? Ya. Lah, untuk lamanya SK Perhutanan Sosial atau yang HKM atau yang lainnya itu selama 35 tahun, Mas. Oh, bisa diperpanjang. Bisa diperpanjang. Siap. Bisa diperpanjang dalam artian tanahnya masih suburkah, atau tanahnya sudah ada juga tanah yang tidak setelah dipanen harus menunggu secara lama seperti itu. Apakah juga ada pengecualian soal itu, Mas? Kayaknya nggak ada, Mas. Nggak ada, tetap bisa dikelola. Cuma untuk daerah-daerah tertentu yang berbatasan dengan desa, dengan kemiringan kemiringan lahan yang curam gitu, itu kayaknya juga tidak bijak ketika ditanami oleh tanaman pangan itu tadi. Harus tetap tegakkan untuk melindungi erosi, longsor dan lain sebagainya. Dan pengelolanya itu penerima SK. Nah, saya mau nanya soal pengelola nih. Mas Tejo pengelola atau bukan? Bukan. Saya pendamping. Oh, pendamping. Pendamping semacam kelompok masyarakat. Mitra seperti itu ya? Bukan, pendamping kelompok masyarakat dalam hal ini untuk mengajukan HKM atau LPH atau hutan desa itu lembaganya namanya hutan tanaman, lembaganya namanya ini, Mas, KTH, kelompok tani hutan.
Oke. Atau kalau mau ngelola dalam bentuk hutan desa, Ya. lembaganya namanya LPHD, Lembaga Pengelola Hutan Desa. Oh, berarti Mas Tejo ini Saya sebagai pendamping. Iya. Oke. Pertama sosialisasi. Oke. Awalnya kita dianggap orang gila, Mas. Kenapa Mas? Wah, menarik nih. Ya, Kenapa Mas? betul. Kan ya bahasa yang muncul di masyarakat, tanah yang mereka garap itu bahasanya tanah perhutani. Oke. Kita sosialisasi, Tanah negara seperti itu? iya, Ya. kita sosialisasi bahwa yang kalian kerjakan itu adalah hutan negara. Oke. Perhutani adalah Perum, perusahaan yang ditunjuk oleh negara mengelola hutan 2,4 juta hektar itu. Ya. Dan negara sudah membuat regulasi melegalkan kalian untuk membuat Memproduksi. untuk mengelola turut berpartisipasi mengelola hutan negara secara sah dan legal gitu. Oh. Meninggalkan si perumnya itu tadi. Iya. Lah, ya itu awalnya kita dianggap orang gila. Bisa enggak gitu ya Pak ya? Iya. Tapi setelah tanggal 10 Maret 2023 Oke. ada penyerahan SK Besar-besaran ya kalau tidak besar-besaran salah. kalau nggak salah sebanyak 20.000 subjek, Mas. 20.000 subjek itu berarti 20.000 pengelola. Kakak, ya, Oh, kakak, pengelola, iya. ya, pengelola. Itu meliputi kelompok tani hutan yang ada di Brebes, di Pati, di Kudus, di Rembang, dan terbesar itu di Blora. Oh. Terus Purwodadi juga ada. Jadi ada 6 kabupaten. Itu penyerahan SK-nya secara simbolis serempak dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi tanggal 10 Maret 2023. Itu apakah hanya di Jawa Pak atau di Sumatera ada? Oh. Kalau KHDPK memang di Jawa, Mas. Oh, jadi total luas hutan negara di Pulau Jawa itu yang saya sebutkan tadi sebesar 2,4 juta hektar. 11 juta hektarnya dialokasikan untuk KHDPK. Sisanya 1,3 untuk dikelola oleh Perum, kira-kira gitu, Mas. Berarti selama ini Mas Tejo aktif dalam pendampingan. Ya. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan Mas Tejo. Ini kan pasti ada dinamikanya ya Mas ya. Ya. Kita tahu bahwa tadi mungkin Mas Tejo sempat dibilang sebagai orang gila, yang mana saya pribadi yang tidak begitu paham soal perhutanan sosial itu menanyakan apakah mungkin negara memberikan akses secara cuma-cuma kepada masyarakat, Mas? Apa juga kemudian muncul pertanyaan, Mas? Apa juga ada feedback dari masyarakat ke negara dan lain sebagainya? Nah itu gimana, Mas? Bisa diceritakan, Mas? Mendapatkan kepercayaan dari negara untuk mengelola hutan negara tentu ada hak dan kewajiban, Mas Asya. Ada dua kewajibannya, itu ada dua. Satu bayar PBB, yang kedua bayar PNBP. Berarti pajak ya, negara bukan pajak. PNBP. Ya, PNBP diatur oleh Kementerian Keuangan. Kalau umpamanya tanamannya jagung itu per kilonya bayar PNBP sebesar Rp6 per kilo. Rp6? Ya, itu diatur oleh kementerian. Terus PBB-nya juga bayar ke negara. Berarti feedback kepada negara hanya sebatas pajak atau non pajak itu ya, PNBP, dari hasil seperti itu. Dari hasil yang dikelola oleh masyarakat. Berarti secara penuh mayoritas masyarakat diuntungkan dalam artian ekonomi seperti itu. Ya, betul. Ada nggak sih, Mas, contoh kesuksesan yang mau saya tanyakan? Yang barusan dihadiri oleh Pak Menteri yang baru, Pak Raja Juli Antoni. Di Pati itu areal perhutanan sosial sudah mampu ekspor pete, Mas. Pete. Ya. Kalau yang di Blora sendiri, yang di tempat kita itu penerima SK perhutanan sosial komoditasnya sorghum, Mas. Sorghum. Ya, untuk ketahanan pangan. Berikut sama tebonnya itu juga untuk pakan ternak. Ya. Baru-baru kemarin panen raya ada sekitar 1.000 tonan lebih, Mas. Tebonnya itu untuk pakan ternak. Dan baru di pasar dalam negeri. Kalau yang di Pati pasar luar negeri. Jadi setelah terima SK ada kriteria penilaian KTH itu tadi, Mas. Ada silver, ada biru, ada silver, ada
gold, ada platinum. Platinum itu yang sudah memiliki produk unggulan dan ekspor ya. Kalau gold itu sudah memiliki produk unggulan dan diserap oleh pasar dalam negeri. Biru, silver, gold sama platinum. Ya. Apakah ada insentifnya Pak ke masyarakat atau hanya sebatas quotes and quotes label aja gitu dari penilaian dari Kementerian LHK. Oke, berarti hanya sebatas pengkategorian seperti itu ya. Siap, betul. Dan itu Mas, penerima SK Perhutanan Sosial ketika tidak memanfaatkan lahannya dan lain sebagainya, itu juga bisa dicabut oleh negara. Kenapa Pak? Ada kriteria pencabutan atau seperti apa? Ada Mas, ya. Jelas. Karena itu statusnya kan tetap hutan negara Mas. Oke. Ya, ketika tidak taat bayar PNBP atau PBB dan lain sebagainya, atau haknya membohong dalam artian audit seperti itu. Ya betul, itu haknya bisa dicabut oleh negara. Ini kan berarti sebuah kebijakan pemerintah ya Pak. Siap. Yang mana sebetulnya sudah sejak 2018-an seperti itu yang bukan berganti ya, yang bertransformasi seperti itu ya, menjadi sebuah program yang ibaratnya lebih baik dari sebuah kebijakan. Nah, tadi Pak Tejo juga bilang bahwa ketahanan pangan. Kita tahu presiden terpilih dan juga sudah dilantik, presiden resmi lah, bukan terpilih lagi. Presiden resmi Pak Prabowo ini kan, walaupun sama namanya Prabowo dengan Mas Tejo, itu menarasikan soal ketahanan pangan. Nah, apa sebetulnya catatan Mas Tejo soal ketahanan pangan yang dibuat, konsep yang dibuat oleh Prabowo dengan perhutanan sosial, dan bagaimana sebetulnya Mas Tejo sebagai pendamping dan juga mungkin aktivis perhutanan sosial ini melakukan strategi untuk mendukung kebijakan pemerintah, Mas? Ya, catatan kami pergerakan regulasi untuk menyetujui alokasi 1,1 juta hektar ini lambat Mas. Butuh percepatan. Kami berharap Pak Presiden yang baru ini dan Pak Menteri yang baru betul melakukan percepatan perhutanan sosial. Insya Allah nanti ketahanan pangan akan menjadi lebih baik. Akan didukung dengan kebijakan yang pro terhadap perhutanan sosial juga. Apalagi isu-isu dunia saat ini kan perubahan iklim, iklim ekstrim dan lain sebagainya. Tanaman produk unggulan kita yang sorghum ini insya Allah tahan kering, lebih tahan untuk kering, dan berasnya itu kayak udah mendekati beras padi ya. Berarti tidak ada pengaruh, bukan tidak ada pengaruh ya, pasti ada pengaruh sebetulnya. Lebih tahan terhadap perubahan iklim seperti itu. Entah itu hujan atau panas seperti itu. Nah, tadi Mas Tejo juga menyinggung soal semacam keberlanjutan lah. Kita tahu kalau kita berbicara soal perhutanan seperti Mas Tejo ya, atau mungkin hutan yang digarap oleh masyarakat dan negara, itu kan pasti berbicara soal ekses dari proses pengelolaan itu. Nah, kira-kira ada nggak sih Mas dampak yang ditimbulkan dari perhutanan sosial ini? Dalam artian ketika kita membuat atau mungkin menanam tegakan atau pohon seperti itu, kemudian ditebang atau dipanen lah, itu ada strategi khusus gak untuk mengurangi dampak negatif, misalnya kelestarian hutan yang bisa terjaga dan lain sebagainya, Mas? Ya, izin minum dulu Mas. Boleh. Tapi maaf ini air putih aja nih Mas. Siap Mas Eka. Dampak atas timbulnya kebijakan bernama perhutanan sosial atau KHDPK ini yang perlu diingat, lahan yang dikerjakan oleh petani itu rata-rata tegakannya tinggal 10% Mas. Justru jadi bukan yang terus ditebang terus diganti gitu. Tidak, itu 10% Mas. Justru ketika SK diberikan itu tegakan yang sebesar 10% itu menjadi meningkat Mas. Itu
dampak. Terus yang kedua, harapan untuk hidup lebih sejahtera Ya. buat petani itu ada, Mas. Oke. Yang jelas ada. Harapannya kita kan hidup karena imajinasi. Ya. Imajinasi masyarakat untuk bisa hidup lebih sejahtera itu muncul ketika ada SK Perhutanan Sosial itu. Terus yang ketiga, keanekaragaman hayati, Mas. Oke. Meningkat menjadi ya. berkembang. Ya. Tidak jati doang atau tidak pinus doang. Ibu-ibu terus teman wanita itu bisa menanam yang pohon-pohon sayur mayur, termasuk yang namanya tanaman obat dan lain sebagainya. Keanekan ragaman hayati malah lebih obat juga bisa, Mas ya? Bisa, ya. Oke. Berarti perhutanan sosial nggak hanya produksi untuk misalnya tadi sorghum dan tanaman-tanaman konsumsi dalam artian untuk ini ternyata obat juga seperti Mas. Iya, bisa. Terus ya itu Mas, bayangin aja hutan seluas 2,4 juta hektar di Pulau Jawa ini dikelola oleh Perum kan ya ngos-ngosan Mas. Iya, Kalau terbatas. dikelola bareng-bareng oleh masyarakat kan lebih bermanfaat. Terus harapan untuk bisa lebih sejahtera, untuk meningkatkan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ya. itu lebih terjamin lah bahasanya seperti walaupun cukup cuma regulasi aja loh Mas, nggak perlu ngeluarin APBD atau APBN untuk masyarakat loh. Berarti kasih regulasi aja, insya Allah berjalan seperti itu. Iya, insya Allah bisa mengentaskan kemiskinan di desa-desa tepian hutan itu Mas. Berarti tidak ada modal uang yang digelontorkan seperti itu? Tidak ada Mas. Oke, regulasi aja. Peraturan tolong menteri tadi ya? Iya. Oke. Peraturan menteri 287 ya. Kepmen 287. Nah Mas, sebelum menutup pertanyaan penutup seperti itu. Siap. Yang diimajinasi saya seperti itu Mas ya, soal pengelolaan kehutanan, bukan hanya hutan sebetulnya. Setiap program, setiap keputusan pasti ada hal-hal yang bertentangan seperti itu, konflik kah atau mungkin tantangan seperti itu. Nah, ada gak sih yang Mas Tejo rasakan dan alami seperti itu, ada konflik antara, kita tahu ya ini kan peraturan pemerintah yang langsung ke masyarakat, pasti kan ada gesekan yang tidak setuju atau mungkin kesalahpahaman, kira-kira ada gak Mas? Dan apa strategi penyelesaian konflik itu Mas? Ya. Tantangan selalu ada ya, pasti. Dalam mengajukan perhutanan sosial ini kita kelompok tani hutan cuma legalitasnya bisa masuk ke kementerian itu cuma butuh tanda tangan dari lurah. Oke. Tidak lewat camat, tidak lewat Pemkap atau bupati, tidak lewat gubernur, langsung ke kementerian. Dan itu bisa dilegalkan atau diberi SK oleh kementerian. Karena tidak lewat-lewat itu, saya sebagai pendamping petani yang saya dampingi merasa sendiri Mas. Merasa sendiri, nggak hadirnya Pak Camat, nggak hadirnya Pak Kades gitu ya? Pak. Cuma Pak Kades saja yang hadir. Nah, pertama itu. Terus yang kedua, kalau Mas SK umpamanya jadi perhutani, lega nggak? Lahannya dialokasikan untuk masyarakat, terus ujuk-ujuk lahannya berkurang segitu, tentu ada reaksi lah Mas termasuk memberi dalam tanda kutip pembodohan kepada masyarakat. Jangan percayalah didampingin alasan nanti kamu gini enakan ikut aku aja. Gitu. Termasuk beberapa kejadian itu mengintimidasi si petani. Ada ya Mas ya? Iya. Kamu kalau ikutan ngajuin perhutanan sosial nanti kamu tak usir dari lahan ini biar tetap dikerjakan. Tapi itu bisa jadi rekomendasi nggak sih Mas di kepengurusan Pak Raja Juli yang baru ini kan ibaratnya punya kewenangan untuk merubah atau merevisi Kepmen seperti itu. Entah menambah klausul misalnya jika ada intimidasi harap laporkan atau seperti apa gitu. Diintimidasi nggak mempan Mas. Nggak mempan. Karena sudah ada bukti nyata tanggal 10 bulan Maret 2023 SK-nya sudah diberikan sendiri oleh Pak Presiden. Jadi yang awalnya dulu istilah Jawanya kriwian jadi grojokan Mas.
kriwian itu kecil, akhirnya jadi grojokan. besar. Awalnya itu kriwian diberikan SK oleh Pak, begitu diberikan SK sendiri oleh Pak Presiden, sekarang jadi grojokan. Dibodohin, diintimidasi, ini Enggak ngaruh seperti nggak ngaruh. Tetap ngajuin permohonan KHDPK ke kementerian, dan itu kayaknya udah menumpuk banyak, Mas. Makanya saya bilang itu tadi, kita berharap petani pendamping berharap ada percepatan untuk perhutanan sosial ini, Mas. Nah, kalau Pak Raja Juli Antoni melihat video ini, nanti kita sebar, Mas. Siap. Apa harapan paling utama di masa ini, kan kita tahu ya, Mas ya, ada target 100 hari pemerintahan Prabowo nih. Kita mungkin suara ini masih suara kecil seperti itu, Mas, dari sebuah ruangan data kita yang kecil ini. Apa harapan Mas Tejo bagi pemerintahan Prabowo, bagi Pak Raja Juli Antoni, dan bagi para petani yang sedang berjuang untuk perhutanan sosial? Dan ini sebagai penutup, teman-teman. Siap. Ini sebagai penutup. Jadi teman-teman itu jangan cuma nonton akhirnya, tapi nonton awalnya juga sampai akhir seperti itu. Apa harapan Mas Tejo? Yang pertama itu tadi, Mas, percepatan perhutanan sosial. Legalitas berarti kan? Legalitasnya yang sudah masuk itu segera di vertek istilahnya, verifikasi teknis, terus diberikan SK. Terus yang kedua, akses untuk APBDes, APBD, terus untuk APBN apalagi di lokasi yang sudah menerima SK itu, taruhlah jalan produksi atau sumur irigasi dan lain sebagainya, itu bisa masuk juga di areal perhutanan sosial, Mas. Yang kedua itu. Terus yang ketiga, keluhan dari petani terutama pupuk, Mas. Pupuk ya. Untuk ketahanan pangan ini tidak cuma lahan-lahan pemajikan lah istilahnya, lahan-lahan milik pribadi petani saja yang diberikan akses untuk mendapatkan pupuk bersubsidi itu, termasuk lahan-lahan KHDPK yang sudah memiliki SK, yang sudah nyata-nyata subjeknya itu juga subjek legal, subjeknya itu juga petani yang tidak mampu, petani kelas kurang, itu juga diberi akses untuk bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Kira-kira itu aja sih, Mas. Kalau petani yang saya tanya, saya maunya apa sih? Pupuk, Mas. Pupuk, Mas. Kira-kira itu. Itu sampai 3 kali loh Mas Tejo bilang pupuk, Mas, pupuk, Mas, pupuk, Mas. Ini kunci untuk Pak Menteri, Pak Raja Juli Antoni dan juga Pak Prabowo. Ini ada pesan dari Pak Prabowo juga nih, Pak Tejo Prabowo seperti itu ya, untuk bisa mengakselerasi bahasanya, mengakselerasi legalitas, mengakselerasi pupuk, ketersediaan pupuk, kemudian juga mengakselerasi akses jalan produksi, kemudian juga irigasi dan lain sebagainya, agar program Pak Prabowo Subianto juga bisa didukung oleh masyarakat. Siap. Setuju, Mas Tejo? Setuju, Mas. Tetap semangat, Mas Tejo, untuk perhutanan sosial, dan saya doakan para petani yang saat ini sedang berjuang melakukan proses legalisasi atau proses pendaftaran perhutanan sosial segera di ACC oleh Pak Menteri, oleh Kementerian. Dan terima kasih bagi teman-teman. Jika ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar di bawah YouTube. Nanti akan ada teman-teman yang bisa berdiskusi ke depannya. Mas Tejo, siap. Makasih banyak sudah mau mampir ke rumah data kita ini yang sederhana ini. Dan mohon maaf jika ada beberapa hal yang mungkin kurang berkenan di hati Mas Tejo. Dan kira-kira Mas Tejo, mungkin terakhir, kalau mau nanya-nanya soal perhutanan sosial, berkenan nggak Mas Tejo? Berkenan, Mas. Lewat mana? Apakah Instagram Mas Tejo atau Facebook? Di kolom komentar data kita nanti, video kita ini juga siap saya jawab. Nanti Mas Tejo bisa bergabung di YouTube kami. Ya, siap. Terima kasih Mas Tejo. Siap. Sampai jumpa teman-teman. Podcast data kita, data untuk kita, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih semuanya. Siap. Bye.